belum bisa ngomong. Terharu perjuangan suami aku untuk mau masuk Islam. Aku tuh sedih guys, ya sedih aja gitu. Hai guys, welcome back to my channel. Nah guys, di video kali ini sebenarnya ya kalau diceritain, aku itu banyak banget cerita aku sebelum nikah sama suami aku tuh bener-bener banyak banget guys. Tapi kalian itu kadang pengen tahu cerita aku, dan aku pun juga bakal berbagi pengalaman buat kalian. Ini adalah cerita real dan nyata oleh aku. Barangkali aja kalian itu mau nikah sama orang Taiwan, jadi kalian itu tahu seperti apa sih prosesnya. Oke guys, banyak banget sih kadang walaupun gitu ada salah satu sih, bukan nggak banyak gitu, mungkin kalian atau mereka pun juga kayak semengguh ya. Semengguh itu ibaratnya kayak malu, kayak sungkan gitu ngomong ke aku tentang suami gitu kan. Jadi tentang sunat, maaf ya, sunat. Jadi di dalam agama kita yang agama Islam itu, lelaki kalau nggak sunat itu nggak sah kan gitu nikahnya gitu, karena memang diwajibkan banget untuk lelaki itu sunat ya guys ya. Dan terus aku bakalan cerita gimana sih prosesnya, yang pokoknya gimana prosesnya. Dan ada salah satu teman aku yang ngomong sama aku, suami kamu sunat enggak sih gitu kan. Kebanyakan katanya orang Cina, orang Taiwan itu nggak sunat gitu kan. Nah guys, jadi sebelum aku tuh nikah sama suami aku, pasti aku juga udah tahu nih bagaimana kelanjutannya, bagaimana prosesnya, bagaimana aku menanggapi semua ini. Itu kan udah konsekuensi aku gitu kan guys. Nah, jadi aku sama suami aku waktu aku pacaran itu, waktu belum nikah itu, jadi aku tuh tanya tuh sama dia, alasan kamu nikah sama aku tuh apa? Terus juga seperti ini. Aku tahu sebelumnya suami aku tuh adalah bukan agama Islam guys ya, bukan agama Islam. Dan ya udah tuh aku nanya sama suami aku ini kan adalah agama Islam, dan sebenarnya jujur ya, dia tuh nggak punya agama. Jadi dia itu bapaknya itu agamanya Buddha, ibunya tuh agamanya Kristen. Jadi dia itu di tengah-tengah, dan dia itu tidak mau memilih agama. Karena apa? Karena ya mungkin takut apa gimana ya sama kedua orang tuanya. Aku pun nggak ngerti, karena dari kecil ya kayak gitu, ibunya agamanya Kristen, bapaknya agamanya Buddha, dan dia itu memilih tidak mempunyai agama. Jadi ya kayak aku nggak tahu sih ya, orang Cina, orang Taiwan itu ada nggak yang nggak punya agama. Jadi mereka itu ya hanya mendoakan kakek neneknya gitu. Dia itu hanya mendoakan kakek neneknya. Aku nggak ngerti sih. Jadi nah pas aku tahu kalau dia tuh nggak punya agama, aku ngomong sama dia, kalau nikah sama aku itu orang Muslim, kamu harus masuk Muslim. Nah pada saat itu oke, dia masuk agama aku, agama Muslim. Karena aku bilang sama dia, kalau di agama aku, kalau nikah sama cowok itu ya harus satu agama. Aku bilang itu kan harus Muslim. Aku nggak tahu ya di Buddha atau di Kristen nikah itu beda agama itu dibolehkan. Tapi aku bilang kalau di aku itu agamanya itu harus
muslim, jadi sama-sama muslim. Kamu harus masuk Islam. Kalau kamu nggak masuk Islam, ya aku nggak bisa nikah sama kamu. Nah, awalnya kan kayak gitu. Terus persyaratan pertama dia tuh terpenuhi, guys. Oke, dia mau masuk agama aku. Dan alasan yang kedua, aku bilang sama dia, kalau nikah sama orang muslim itu harus sunat, ya harus sunat. Kalau nggak sunat itu nggak bisa. Nah, terus dia bilang sama aku, kenapa awalnya gitu kan, kenapa nggak kayak gitu, maksudnya kenapa alasannya tuh seperti itu gitu kan. Ya memang ini adalah alasan agama aku, ini adalah udah ketentuan agama aku. Kalau kamu kalau nggak sunat itu nggak bisa. Nah gitu kan. Terus kata suami aku bilang, aku sunat. Nah, kata suami aku, di Taiwan atau di Cina itu tidak semuanya itu nggak sunat. Karena di pandangan mata orang Indonesia, kalau Cina atau Taiwan itu nggak sunat, guys. Tapi kalau kalian itu salah besar banget. Jadi kata suami aku, mungkin di zaman dahulu, zamannya kakeknya dia, uyutnya dia, mungkin nggak ada sunat. Tapi sekarang itu di Taiwan itu udah sunat semuanya. Nggak tahu sih ya, bukan sunat semuanya ya, ibaratnya kayak udah tahu kalau sunat itu adalah buat kesehatan. Bukan berarti mereka itu bukan Islam dan mereka itu nggak sunat, guys. Jadi pemikiran suami aku itu memang benar gitu. Kalian itu yang menganggap orang Taiwan semuanya nggak sunat itu adalah salah besar. Jadi sebagian orang Taiwan itu sunat, guys. Nah, kenapa suami aku tuh sunat? Karena bapak ibunya tuh ngerti kalau sunat itu memang buat kesehatan. Jadi dokter itu menyarankan kalau sunat itu adalah kesehatan. Jadi waktu kecil suami aku tuh umur 5 tahun disunat, guys. Disunat. Nah, jadi kenapa dokter menyarankan buat disunat? Kalau kalian itu masih bingung, kalian bisa google ya, kena di googling kayak gitu. Nah, kenapa bisa disunat? Dan agama Islam pun juga menyarankan buat sunat itu adalah buat kesehatan gitu loh. Buat kesehatan. Kalau kalian masih bingung, kalian bisa google dicek di Google gitu, sunat itu gimana sih gitu. Sebenarnya sunat itu adalah buat kesehatan. Jadi biar kencingnya itu maaf nih ya, mungkin aku tuh ngomongnya agak dalam banget karena memang ini kan temanya tuh tentang sunat kayak gitu. Jadi biar kencingnya itu bisa dicuci apa gimana kayak gitu loh, bisa cucinya biar gampang kayak gitu loh. Jadi sebenarnya sunat itu juga diwajibkan gitu dalam kesehatan, dalam penelitian dokter, karena sunat pun juga bukan wajib ya, jadi kayak sehat gitu loh, biar sehat. Jadi biar kalau seumpama kencing ya, kalau menurut suami aku, ini pandangan suami aku, kata dokter, seumpama kencing itu biar semuanya itu keluar kencingnya itu kalau disunat. Kalau nggak disunat itu ngendep di dalam dan itu berbahaya. Nah, jadi kalau disunat itu kencingnya tuh semuanya keluar, kalau nggak disunat itu jadi ngendep di dalam, jadi itu berbahaya di dalam tubuh cowok kayak gitu. Jadi sebenarnya sunat itu memang sehat gitu. Jadi kayak gitu intinya, guys ya. Dan aku bilang sama suami aku sunat loh, berarti ini dong persyaratan aku nikah sama suami aku itu terpenuhi. Karena apa? Karena pertama dia mau masuk agama Islam, terus yang kedua juga dia udah sunat kayak gitu. Dan aku bilang, ya udah nih, kalau memang dua-duanya bisa terpenuhi, berarti kamu bisa nikah sama aku. Karena aku bilang aku nggak mau nikah sama orang yang beda budaya. Dan aku pun juga memaklumi ya, namanya orang pertama masuk agama Islam, mungkin itu belum tersepenuhnya
tahu tentang agama Islam. Jadi dia udah masuk agama Islam pun aku udah senang banget gitu kan, udah senang banget, karena dia tuh pertama masuk agama Islam. Dia itu waktu pacaran sama aku, kita pergi ke Masjid Kaohsiung ya, Masjid Kaohsiung, dan di sana aku pertamanya itu ngomong sama petugasnya sih gitu kan, di sini tuh gimana kayak gitu prosesnya gitu. Terus kata yang petugasnya tuh, di sini tuh setiap Jumat tuh kadang ada kiai yang kesini kayak itu, kadang juga setiap hari nggak tentu gitu kan. Dan aku janjian tuh sama sama yang petugas sana, kiainya gitu, dan untuk mengislamkan suami aku gitu kan guys. Dan terus ya udah pas itu masuk syahadat suami aku waktu aku pacaran kan. Dan terus aku pun juga ya memaklumi kalau suami aku itu aku nanya sih pada sama ustadz gitu kan, suami aku itu kan dulunya bukan agama Islam, dia itu nggak punya agama gitu kan, dia masuk Islam gitu kan. Terus wajar saja kalau ada kebiasaan yang belum bisa dihilangkan gitu loh. Namanya juga baru pertama masuk agama Islam itu ya, aku pun masih ngebimbing dia dan memimpin dia. Aku masih memperkenalkan ini loh, agama Islam tuh seperti ini, kalau sholat tuh seperti ini, kalau puasa itu seperti ini kayak itu. Dengan berjalan aku tuh ya sampai aku nangis loh guys. Aku terharu banget ya, maksudnya ya nggak bisa ngomong. Terharu perjuangan suami aku untuk mau masuk Islam. Aku tuh sedih guys, ya sedih aja gitu, bingung ya mau ngomong apa. Aduh, diantara seneng dan bingung kayak gitu ya. Suami aku memang baru pertama masuk Islam ya, belum sepenuhnya bisa kayak gitu. Masalah kayak ngaji atau apa, aku pun masih ngebimbing dia. Pelan-pelan aku memperkenalkan gitu loh. Memang ya nggak mudah kayak gitu, tapi ya memang ini adalah yang harus aku lakukan sama dia gitu. Kalau puasa kayak gitu ya, kadang di waktunya asar atau jam 5 katanya lapar, aku bilang nggak boleh makan kayak gitu, nggak boleh makan, harus jam 6. Aku bilang harus sampai maghrib kayak gitu. Dan dia pun juga mau gitu belajar tentang Islam. Ya pokoknya sedih lah guys gitu ya, sedih aja gitu, sedih dan terharu dan bangga. Dia nggak bisa ngomong, aku tuh nggak bisa ngomong ya, susah gitu ngomongnya, harus susah lah gitu. Pokoknya terharu, bangga, seneng, campur aduk gitu loh ketika suami aku mau masuk agama Islam. Karena dulu itu ya, aku sebelum suami aku kan punya cowok orang Taiwan juga. Kenapa aku bisa putus? Karena dia tuh nggak mau guys masuk agama Islam gitu. Aku sama dia tuh 2 tahun dulu sebelum suami aku, dan dia nggak mau masuk agama Islam. Jadi aku ya udah gitu, ngapain gitu. Aku tuh nggak mau memaksa orang yang nggak mau masuk agama Islam untuk nikah sama aku gitu. Jadi kayak ya aku bangga dan aku seneng sama suami aku gitu kan. Dia seperti itu gitu loh, mau masuk agama Islam kayak gitu. Pokoknya terharu banget guys. Dan suami aku tuh orangnya ya
selagi itu baik, selagi itu tidak menyakiti, ya dia melakukan kayak gitu. Dan dia kadang puasa ya, terus dia bilang iya hitung-hitung diet aja gitu loh, nggak apa-apa buat pelajaran, buat belajar maksudnya, pelan-pelan kayak gitu. Dan aku kan ngomong sama suami aku, Embul masih kecil banget, 9 bulan ya. Aku bilang kapan disunatnya, terus suami aku bilang ya mungkin nunggu agak besaran dikit, kalau si Embul kan masih kecil banget gitu, takutnya tuh sakit atau gimana, masih kecil. Jadi mungkin Embul kalau agak gedean itu bakalan disunat juga, tapi aku belum tahu sih gitu kapan pastinya si Embul itu sunat. Tapi masih kecil ya, masih 9 bulan gitu. Aku bener-bener belum tega aja kalau ngerasain sakitnya kayak gitu, karena memang kalau disunat itu kan, aku nggak tahu sih di kampung-kampung itu umur berapa ya sunat itu ya, tapi intinya mungkin Embul bakal agak besaran gitu, bakalan disunat, tapi belum pasti kapannya kayak gitu. Nah guys, ini tuh aku udah ngomong sama kalian kalau diceritain vlog aku tuh terlalu panjang banget kayak gitu, panjang kayak gitu. Jadi makasih banget ya buat kalian yang udah pada dukung channel aku, udah pada subscribe, walaupun aku tuh sedih banget. Aku sebenarnya dulu itu udah punya channel guys. Sebelum channel ini aku tuh udah punya channel, udah 2000 subscriber. Nah channel itu dulu itu sama mantan aku, dan suami aku tuh nggak suka kayak gitu sama mantan aku. Dan ya udah aku matiin gitu loh akunnya, padahal udah 20.000 subscriber loh. Aku udah dapet gajian kayak gitu di channel yang baru, tapi ya di channel yang lama maksudnya itu. Tapi ya udahlah gitu, memulai hidup baru, memulai lembaran baru, dan memulai juga channel baru gitu. Buat kalian makasih banget yang udah pada subscriber, walaupun masih sedikit subscribernya, tapi please dong di subscribe ya, di subscribe gitu loh, biar aku tuh semangat bikin videonya, kalau ada yang nonton itu semangat kayak gitu. Oke guys, mungkin cerita yang selanjutnya aku bakalan taruh di part 4 gitu ya. Bye bye, makasih ya guys.